Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengikuti penyuluhan kali ini. Dan tidak lupa kita sanjung-sanjungkan salawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang sangat berteknologi seperti saat ini. Ya, baik, bagaimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berhadir, yang sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk mengikuti penyuluhan. Dan adapun tujuan penyuluhan kali ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengenai apa makna dari biaya sosial korupsi dan apa saja yang menjadi unsur-unsur biaya sosial korupsi. Selain itu, ya melalui penyuluhan ini diharapkan untuk kedepannya kepada peserta diharapkan untuk bisa menjadi agen dalam melakukan edukasi, melakukan kampanye terhadap masyarakat mengenai akibat-akibat dan dampak-dampak dari korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk melantunkan sebuah pantun, dan saya yakin pasti Bapak-bapak dan Ibu bersedia. Baik. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Khalil Gibran. Saat ini saya bekerja di Inspektorat Kabupaten Biren. Saya kira untuk saat ini cukup perkenalannya ya. Iya. Nah, korupsi merupakan suatu tindakan yang dianggap kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Kejahatan ini menghasilkan kerusakan atau damage yang sangat besar bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Nah, karena ini dianggap suatu kejahatan yang sangat luar biasa, maka dibutuhkan juga cara-cara penanganan yang luar biasa. Nah, penanganan bagaimana? Itu salah satunya bisa diterapkan dengan cara memberikan efek jera kepada para koruptor. Nah, efek jera ini adalah dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada para koruptor untuk mempertimbangkan aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Namun, pada kenyataannya, pada kondisi Indonesia saat ini, yang kita cintai ini, justru kalau kita melihat data dan fakta mengungkapkan, ini bisa kita lihat pada penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap, ini justru total kerugian tidak sebanding dengan yang dikembalikan para koruptor kepada negara. Nah, data dan fakta menunjukkan, Bapak dan Ibu bisa mengakses melalui media, melalui mesin pencarian di Google, itu angka menunjukkan bahwa total kerugian 100% yang disetorkan kepada negara hanya 8,3%. Itu melalui putusan pengadilan. Nah, terdapat selisih 91,7%. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus mengembalikan kerugian negara sebesar 91,7% ini kepada negara? Siapa Bapak dan Ibu? Ya, benar Bapak, tepat sekali Ibu. Rakyat, kitalah yang harus menanggung kerugian negara. Kitalah yang harus menanggung beban-beban yang ditimbulkan oleh ulah-ulah para koruptor. Ini sangat miris. Fenomena ini sangat menyakitkan, Bapak dan Ibu. Nah, kondisi Indonesia saat ini berbeda
dengan yang terjadi di negara-negara maju. Saya sebut negara misal Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju lainnya dalam penanganan kasus-kasus kejahatan, termasuk korupsi, sudah mempertimbangkan biaya-biaya sosial, biaya-biaya lingkungan. Nah, oleh karena itu, melalui penyuluhan ini juga diharapkan kita mampu memahami sehingga kita bisa melakukan edukasi sehingga kita harapkan Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia bebas dari korupsi. Oleh karena itu, untuk memahami mengenai makna topik pembicaraan di awal, maka kita penyuluhan kali ini kita akan mencoba mengkaji apa makna dan apa saja unsur-unsur biaya sosial korupsi. Nah, yang pertama adalah pengertian atau makna. Nah, apa pengertian dari biaya sosial korupsi? Biaya sosial korupsi adalah sumber daya yang dikeluarkan akibat dampak korupsi. Sumber daya ini apa? Apa saja? Nah, sumber daya ini bisa berupa apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan penegakan, pemberantasan, pengentasan korupsi. Nah, dampak korupsi ini memberikan dampak sangat luas. Ini mengakibatkan berbagai lini, berbagai sektor yang ada di Indonesia. Sangat luas. Kita misalkan dari sektor perekonomian, sektor politik, sektor sosial, kemiskinan, lingkungan, dan sebagainya. Dan akibat dampak ini juga bisa kita rasakan langsung. Seperti meningkatnya hukum negara, kemudian melambatnya pertumbuhan ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, dan sebagainya. Nah, dari pengertian tersebut, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa biaya sosial korupsi adalah segala bentuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya penegakan korupsi. Nah, biaya-biaya sosial korupsi tersebut terdiri dari dua unsur. Ada biaya eksplisit yang pertama, yang kedua adalah biaya implisit. Nah, biaya eksplisit adalah biaya yang bisa kita hitung secara langsung, yang terdiri dari biaya antisipasi, biaya reaksi, biaya akibat, sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tidak kita lihat secara langsung. Contohnya, opportunity cost, biaya ekonomi, kemudian ada biaya akibat. Biaya akibat ini bisa melalui pasar maupun biaya akibat tidak melalui pasar. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya di slide berikutnya. Yang pertama adalah biaya akibat korupsi. Adalah nilai uang yang dikorupsi. Baik itu dinikmati sendiri maupun bukan. Nah, biaya kerugian inilah, uang inilah yang diambil para koruptor. Sebesar inilah menjadi nominal kerugian negara yang diambil para koruptor. Ya. Kemudian selanjutnya ada biaya antisipasi korupsi yang terdiri dari biaya sosialisasi, biaya reformasi, dan biaya-biaya untuk berbagai kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan korupsi oleh KPK. Biaya antisipasi ini adalah biaya yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus korupsi. Jadi secara umum, biaya antisipasi adalah biaya yang digunakan untuk melakukan edukasi, melakukan kampanye kepada masyarakat,
mengenai apa itu korupsi. Nah, tujuannya agar membuat calon koruptor merasa takut untuk melakukan aksinya. Nah, ini menurut saya adalah suatu apa ya, dengan suatu cara yang paling murah dari dibandingkan dengan seluruh biaya-biaya yang lainnya harus dikeluarkan oleh pemerintah, karena sesuai dengan peribahasa juga ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik kita antisipasi daripada kita harus menangani. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada biaya reaksi. Ini termasuk di dalamnya adalah biaya proses penanganan perkara, pengaduan, penyelidikan hingga penyidikan, kemudian ada biaya peradilan, masuk biaya untuk panitera, jasa, hakim dan lain-lain. Kemudian biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri, dan biaya rutan dan lapas, biaya pengumpulan denda dan lain-lain. Nah, di sini menarik. Adanya biaya penanganan perkara, biaya peradilan, biaya rutan, biaya perampasan aset. Dalam satu kasus korupsi, siapa yang harus menanggung biaya-biaya reaksi ini? Adanya proses penanganan perkara di pengadilan, ada proses perampasan aset, kemudian biaya rutan lapas untuk memenjarakan koruptor. Itu siapa yang menanggung? Seperti saya katakan tadi, bahkan kerugian negara itu tidak tertutup dengan harus diskor. Ini ada lagi biaya reaksi yang ditimbulkan akibat dari tindakan korupsi. Nah, ya, rakyat lagi yang harus menanggungnya. Nah, di sini juga yang menarik adalah adanya biaya proses perampasan aset di luar negeri. Nah, ini menyakitkan. Melakukan korupsi di Indonesia, di dalam negeri, asetnya dibawa ke luar negeri. Seandainya aset yang sudah diambil, yang dikorupsi tersebut, ditempatkan di Indonesia, mungkin secara langsung masyarakat juga bisa merasakan efek, multiplier efek dari tindakan ini. Walaupun ya itu memang bukan dari sumber yang baik ya, tapi setidaknya kan memberi multiplier efek gitu ya, Bapak-bapak dan Ibu. Nah, yang kemudian yang terakhir adanya biaya akibat korupsi. Biaya akibat korupsi ini terdiri dari opportunity cost akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa akan datang. Kemudian ada perbedaan multiplier ekonomi kondisi tanpa korupsi dengan kondisi jika tanpa terdapat korupsi. Nah, artinya di sini kita bisa membandingkan seandainya dari suatu program, dari suatu kegiatan tidak akan korupsi dengan yang tidak korupsi, maka akan timbul perbedaan, sehingga dari hasil yang tidak dikorupsi tersebut tentunya akan memberikan dampak yang berlawanan setelah dilakukan korupsi. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, selanjutnya ya memang tidak bisa kita pungkiri, tidak semua kasus korupsi itu tercatat. Tidak semua kasus-kasus korupsi itu mampu kita amati. Ada korupsi yang tercatat, ada korupsi yang tercatat. Umumnya kasus korupsi tercatat ini yang muncul di permukaan, yang disiarkan di media-media seperti media televisi, yang digembor-gemborkan, ya, karena kasusnya memang fenomenal, kasusnya berbasis, nilainya besar, dilakukan oleh tokoh-tokoh penting. Nah, bagaimana dengan korupsi-korupsi yang tidak tercatat? Umumnya mungkin karena nilainya kecil, kejadian-kejadian di daerah, seperti itu, maka kita mungkin mengabaikan, merasa acuh. Gitu. Tapi coba kita bayangkan, Bapak Ibu, seandainya kasus korupsi terjadi minimal 1 juta satu kali transaksi korupsi. Bayangkan itu terjadi ribuan kali dalam satu tahun. Berapa kerugian negara?
Ya, memang untuk melakukan estimasi untuk hitungan biaya korupsi belum saya lakukan untuk kasus-kasus yang tidak tercatat karena belum ada survei mengenai korban korupsi di Indonesia. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas adanya hubungan, adanya korelasi antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Nah, dampak korupsi seperti kita bahas di awal, yang memberikan dampak korupsi kepada berbagai sektor dan kali ini itu membuat perekonomian tidak dapat berkembang secara maksimal. Nah, dampaknya apa? Sehingga dari dampak-dampak korupsi tersebut menimbulkan biaya-biaya sosial korupsi karena kasus penanganan terhadap dampak-dampak korupsi tersebut. Nah, dan seperti di awal pembahasan bahwa fenomenanya adalah pengembalian uang negara, penyetoran uang ke negara lebih kecil dibandingkan uang yang dikorupsi, lebih kecil dibandingkan kerugian negara. Nah, indikator keberhasilan pembatasannya, persentase penyelamatan hasil-hasil tipikor, dan persentase tingkat keberhasilan atau success rate, kerjasama internasional yang dilihat dari persentase keberhasilan pelaksanaan mutual legal assistance in criminal matters, MLA, dan ekstradisi terkait tipikor, baik yang dilimpahkan kepada negara lain maupun diterima dari negara lain. Ya, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Mengingat keterbatasan waktu, penyuluhan kali ini tidak adakan sesi tanya jawab, walaupun saya sangat ingin. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya, penyuluhan selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab. Nah, sebelum menutup, saya ada satu permintaan, ada satu permohonan kepada seluruh peserta. Nanti saya akan men-sharekan kepada Bapak Ibu melalui WA atau melalui email Google Form adalah untuk mengevaluasi saya pribadi sebagai penyuluh, kemudian mengevaluasi materi yang saya sampaikan, kemudian ada post-test. Post-test tersebut adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Iya, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.